Oke, tes tes masuk ke sih suaranya. Jelas nggak? Jelas Kang, aman Kang. Oke, eh, tes tes. Oke, selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih banyak ya buat teman-teman CEMS yang udah mengundang saya sebagai eh, pengajar di ESER kali ini. Oke, jadi sebelumnya kemarin di approach sama teman-teman CEMS, jadi hari ini aku bakal ngajar tentang ESPRAP. Tapi untuk informasi aja, jadi mungkin tahun lalu aku kan UTS-nya bukan tes tulis ya, bukan tes tulis dan materi. Dan tahun lalu tuh kita cuman disuruh buat ngolah data dari dosennya masing-masing. Jadi bahkan dari UTS dan UAS pun nggak ada tes tulis sama sekali. Jadi mohon maaf kalau misalkan materinya kurang begitu pas gitu. Karena kemarin kemarin juga dikasih sama tim CEMS itu materinya juga sebenarnya bukan materi yang apa ya, kayak bukan yang diajarin di praktikum, tapi setelah dilihat memang ada sekilas kayaknya mirip-mirip aja sih. Cuman jadi aku coba ya sambung-sambungin aja sama materi di praktikum. Jadi mungkin sebelumnya mohon maaf kalau misalkan nanti kurang begitu apa ya, bagus buat teman-teman nanti di UTS, tapi mungkin ya semoga sedikit membantu lah untuk mengulas mengenai materi time series. Oke, nggak apa ya teman-teman. Oke, jadi bentar. Eh, oke, jadi untuk outline hari ini, oke, jadi untuk materi hari ini kita bakal belajar mengenai CLRM, kemudian univariate model, kemudian ada multivariate model. Nah, nanti mungkin di setiap materinya mungkin boleh teman-teman ada yang ingin bertanya. Tapi kalau misalkan aku nggak bisa jawab, mohon maaf ya teman-teman. Oke. Oke, jadi sebelumnya sebelum masuk ke dalam materi, kita mungkin bakal ada sedikit, sedikit pengantar mengenai materi hari ini. Jadi tentunya ada karakteristik dari data finansial. Yang pertama itu mengenai frekuensi dan kuantitas data. Jadi maksudnya apa? Jadi uniknya data finansial itu misalkan harga pasar saham diukur setiap kali ada perdagangan atau seseorang memposting penawaran harga baru. Kemudian dari segi kualitasnya, itu misalkan harga aset yang tercatat biasanya adalah harga saat transaksi terjadi. Jadi tidak ada kemungkinan kesalahan pengukuran, tetapi mungkin kalau misalkan ada kesalahan pun itu ada mungkin ada kesalahan keuangan pada perusahaan tersebut. Jadi ini mungkin salah satu karakteristik dari data finansial. Kemudian untuk tipe data, eh, yang pertama itu ada time series, kemudian ada cross sectional data, kemudian ada, yang ketiga ada panel data. Tapi mungkin yang kita bakal pelajari hari ini adalah mengenai time series. Nah, salah satu metode ekonometrika yang mengobservasi suatu data dari waktu ke waktu secara berurutan yang bertujuan untuk peramalan atau merencanakan masa depan. Jadi itu mungkin metode time series itu intinya ya kita punya data yang mana datanya itu punya variabel waktu yang tujuannya biasanya ya nggak jauh gitu dari peramalan atau mungkin merencanakan masa depan atau mungkin meminimal risiko perusahaan atau bisnis. Nah, kita bakal masuk ke dalam materi hari ini yaitu CLRM atau klasik linear klasik linear regression model. Jadi dari pengertiannya sendiri, model regresi linear klasik adalah cara untuk menganalisis hubungan antara satu variabel yang kita ingin prediksi atau variabel dependent atau mungkin kita ingin melihat pengaruhnya dan satu atau lebih variabel yang kita gunakan untuk membantu prediksi, yaitu menggunakan variabel independen.
Model ini juga menganggap bahwa hubungan antara variabel-variabel tersebut dapat digambarkan dengan sebuah garis lurus. Nah, untuk memperkirakan nilai-nilai dalam model ini, kita tuh biasanya menggunakan metode yang disebut OLS atau Ordinary Least Square, yang mana itu mencari nilai terbaik untuk koefisien sehingga selisih antara nilai yang diprediksi dan nilai yang sebenarnya menjadi sekecil mungkin. Nah, ini mungkin kalau aku baca-baca kemarin materinya soal CRM tuh dia sebenarnya kayak ringkasan secara keseluruhan mengenai pengantar ekonometrika sih. Tuh. Nah, seperti itu. Karena mungkin variabel kalau di sini berarti kalau misalkan di data time series berarti ya kita datanya variabel dependennya itu ya untuk yang akan kita prediksi dan variabel independennya itu adalah yang membantu untuk memprediksi. Kemudian ya ini kita bakal sedikit mengulas lagi ya mengenai materi yang pengantar. Itu yang pertama ada simple linear regression. Jadi pada intinya model ini tuh menguji sejauh mana hubungan antara satu variabel yang menjadi faktor penyebab dengan satu variabel yang menjadi akibat. Jadi dia hanya ada dua variabel, yaitu variabel penyebab dan juga yang akibatnya. Jadi cuma salah satu, tapi beda dengan yang multiple, dia sama-sama menguji sejauh mana hubungan antara banyak variabel. Kalau ini banyak ya yang menjadi faktor penyebab dengan satu variabel yang jadi akibatnya. Jadi bedanya itu aja. Kalau multiple berarti variabel bebasnya itu bisa lebih dari dua gitu, dua atau lebih. Kalau simple berarti hanya satu variabel bebasnya. Nah, ini mungkin untuk persamaannya ya dari simple linear regression sama multiple itu kan kelihatannya bedanya kalau misalkan satu variabel seperti apa. Nah, kayak misalkan ini yang simple linear regression itu cuma mungkin ada beta satu, tapi kalau misalkan yang multiple itu bisa ada lebih dari ada beta satu, beta 2 dan seterusnya. Yang mana itu tuh tentunya untuk mempengaruhi nilai variabel dari si Y-nya. Nah, kemudian ya ini adalah kalau teman-teman tahu ini mungkin sedikit mengulas juga. Ini adalah asumsi Gauss-Markov atau asumsi klasik pada materi CRM, di mana simple linear SLR dan MLR itu tentunya ada apa ya, ada kesamaan gitu kan dari segi asumsinya. Cuman yang membedakan itu adalah kalau untuk SLR itu adalah sample variance in explanative variable, tapi kalau misalkan di multiple itu adalah no perfect linearity. Nah, pada intinya eh, asumsi-asumsi ini itu untuk memenuhi BLU ya, BLU BLU atau apa? Base Linear Unbiased Estimator. Jadi kalau misalkan semua asumsi itu terpenuhi pada data yang kita akan regresi, maka itu akan memenuhi eh, persyaratan yaitu ya intinya itu bisa dikatakan sebagai base linear unbiased estimator atau yang intinya estimator yang terbaik. Nah, kemudian kita masuk ke dalam OLS atau ordinary least square atau yang metode yang paling sering kita gunakan yang pada di di stata yang maksudnya di stata maksudnya selama kita belajar ekonometrika. Nah, jadi pada intinya metode statistik yang digunakan untuk memberikan parameter dalam model regresi linear. Metode ini tuh bertujuan untuk menemukan garis regresi yang paling sesuai dengan data yang meminimalkan jumlah kuadrat dari selisih antara nilai yang diprediksi oleh model dan nilai yang sebenarnya. Nah, jika semua asumsi Gauss-Markov yang tadi ya yang terpenuhi, maka estimator OS itu akan menjadi blue. Nah, tadi yang aku maksud seperti itu, yang berarti ya adalah estimator yang optimal dalam hal efisiensi atau varians terkecil dan tidak bias. Nah, seperti itu. Jadi jika asumsi-asumsi tadi baik SLR maupun LMR itu terpenuhi, maka estimator OLS itu akan bisa dikatakan blue gitu, atau base linear unbiased estimator. Nah, ini mungkin mengenai di dalam cara siaran juga ada mengenai hipotesis testing. Jadi ya teman-teman juga mungkin udah belajar ya pada intinya uji statistik yang dilakukan untuk menguji kebenaran mengenai data eksperimental atau lebih spesifiknya di ekonometri dilakukan untuk menguji ada tidaknya hubungan antar variabel dependen dan dependen. Jadi kayak misalkan H0, H negatif seperti itu. Di mana secara garis besar hipotesis testing itu dibagi menjadi dua, ada uji parsial dan ada uji simultan. Untuk uji parsial sendiri itu ada uji T dan juga ada uji p-value.
Dan untuk uji simulan ada uji F. Nah, ini mungkin ada mengenai kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama itu adalah omitted variable bias. Nah, ada yang tahu nggak apa omitted variable bias? Ya pokoknya dia tuh ya, kayak menghilangkan variabel yang penting gitu sehingga apa ya, estimatornya tuh menjadi nggak bagus. Kemudian em, ada masalah multi call atau mungkin dua dua atau lebih variabel bebas yang punya korelasi tinggi gitu. Jadi kayak kita misalkan meregresi gitu dua variabel bebas terhadap satu variabel dependen. Tapi secara fakta itu dia sebenarnya kita bisa ngeliat gitu kalau misalnya sebenarnya itu tuh nggak berpengaruh tapi setelah diregresi oh malah berpengaruh gitu. Jadi kayak ada kesalahan gitu, kesalahan regresi. Jadi itu mungkin ada masalah multiple. Jadi ada masalah korelasi yang tinggi padahal sebenarnya itu mungkin nggak berkorelasi gitu kan. Kemudian ada masalah hetero. Intinya variance error itu tidak konstan. Nah, kemudian ada non stasioner, ya ini teman-teman tahu yang ya biasanya kita ada di highlight apa, data times itu adalah non stasioner itu. Jadi ini itu adalah ya masalah yang kadang sering terjadi ya pada data time series sehingga mungkin kita harus mengubah data tersebut menjadi stasioner atau mungkin dari awalnya rata-rata datanya itu tidak konstan, variance dan covariance tidak konstan dan kita ubah harus menjadi stasioner. Kemudian yang masalah terakhir yang ada itu adalah masalah autokorelasi. Ya, pada intinya itu adalah nilai residu pada periode sekarang itu berkorelasi dengan nilai pada periode sebelumnya. Nah, sampai situ ada yang ingin ditanyakan mengenai materi CRM. Sebenarnya kalau ya teman-teman ingin lebih gampang gitu mempelajari materi ini tuh ya teman-teman baca aja materi pengantar. Cuman jadi kalau aku lihat sih sebenarnya itu nggak jauh beda ya materinya sama materi pengantar. Ekonometrika mungkin dari bab 3 lab 3 itu sampai lab ke kalau misalkan sampai itu berarti sampai lab 8. Seperti itu sih. Mungkin kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin aku bisa lanjut ya. Bisa lanjut ya, teman-teman. Apakah ada yang ingin nanya dulu? Kalau nanya boleh dirasain. Oke, mungkin sepertinya karena tidak ada, maka kita bakal lanjut ke materi berikutnya, yang kedua, yaitu mengenai univariate model. Nah, begini. Nah, apa sih model univariate tuh? Nah, model univariate itu adalah analisis time series ya. Salah satu analisis time series mana pendekatannya itu berfokus pada analisis satu variabel saja dalam deret waktu. Dalam hal ini tujuan utamanya yaitu untuk memahami pola, tren, dan perilaku variabel tersebut seiring waktu tanpa melibatkan variabel lain. Jadi ya cuman dua variabel maksudnya. Jadi ada satu variabel misalkan harga saham sama variabel waktunya gitu. Karena kalau misalkan nggak ada variabel waktunya ya maka itu nggak bakal bisa gitu. Pendekatan ini membantu dalam meramalkan nilai masa depan berdasarkan informasi dari nilai-nilai sebelumnya dari variabel yang sama. Nah, jadi ya tujuannya adalah yaitu untuk memprediksi dari nilai-nilai yang nilai atau data yang kita miliki di variabel yang sama, yaitu yang misalkan tadi harga saham kita ingin prediksi harga saham ya, nanti kita mau menggunakan nilai dari harga saham itu sendiri. Nah, selanjutnya yang kedua itu yang kedua selanjutnya untuk model dari univariate sendiri itu ada model ARIMA dan ada model ArtGuards. Nah, mungkin aku bakal bahas ulang aja sih mengenai ARIMA dan ArtGuards. Jadi ya untuk ARIMA sendiri merupakan singkatan dari Autoregressive Integrated Moving Average. Suatu metode yang digunakan untuk meramalkan data deret waktu.
Model ini termasuk kategori univariat, yang berarti yang menggunakan satu variabel untuk menggunakan peramalan berdasarkan nilai masa lalu dari variabel tersebut. Nah, arima model ini tuh punya keunggulan fleksibilitas dan mampu melakukan peramalan yang cukup akurat khususnya di jangka pendek. Namun model ARIMA tuh nggak begitu bagus ya teman-teman buat eh, prediksi jangka panjang, tapi ya kalau untuk jangka pendek ya masih oke, ya masih akurat lah gitu, masih bisa dibilang akurat. Nah intinya ya ARIMA sendiri itu untuk memprediksi data data deret waktu. Nah untuk komponen ARIMA sendiri itu ada empat, ya teman-teman tahu lah ya. Ada AR atau autoregressive, di mana itu untuk order P. Kemudian ada MA, itu moving average, itu ordernya untuk Q. Dan untuk ARMA, itu autoregressive moving average, dan ordernya adalah untuk P dan Q. Dan untuk ARIMA, itu adalah autoregressive integrated moving average, dan ordernya adalah P, D, Q. Nah ini mungkin mengenai perbedaan pada model AR dan MA. Kalau untuk AR sendiri, itu model di mana suatu variabel pada suatu periode terkait dengan nilai nilainya pada periode sebelumnya. Jadi pada intinya untuk AR itu kita ingin prediksi nih suatu data, tapi kita tuh hanya menggunakan nilai dari variabel pada periode sebelumnya. Nah untuk moving average itu eh, dia berbeda dengan autoregressive. Dia mempertimbangkan adanya hubungan antara suatu variabel dengan residual dari periode sebelumnya. Jadi intinya dia kalau moving average itu dia menggunakan nilai residual residual pada periode sebelumnya untuk memprediksi uh, suatu nilai atau suatu data. Jadi kalau AR dia untuk menggunakan nilai pada periode sebelumnya, kalau AMA dia menggunakan residual pada periode sebelumnya. Seperti itu. Nah, ini untuk persamaannya ya, terlihat mungkin ada perbedaannya. Nah, ini untuk ARMA dan ARIMA. Nah, sebenarnya untuk ARMA itu gabungan antara autoaggressive dan moving average. Jadi dia mempertimbangkan dua komponen utama, yaitu nilai pada periode sebelumnya dan juga eh, apa nilai residual pada periode sebelumnya. Tapi pada intinya dia menggunakan data yang stasioner di tingkat level. Tapi untuk ARIMA sama kayak ARMA, tapi bedanya ya dia hanya menggunakan data yang stasioner di turunan pertama atau kedua. Nah, tapi rata-rata dia udah stasioner sih di turunan pertama. Jadi intinya perbedaannya seperti itu aja. Nah, ini untuk tahapan forecasting. Jadi yang pertama kita melakukan uji stasionaritas, yaitu uji stasionaritas yang kita gunakan biasanya menggunakan ada Digi Fuller test. Kemudian identifikasi model menggunakan penentuan nilai like terbaik dengan ACF dan PCF. Nah, ini mungkin yang sering tertukar ya, sering tertukar dan mungkin kadang teman-teman juga masih kayak, ini yang like terbaiknya yang mana, yang keluar dari garis abunya yang mana. Jadi pada intinya like terbaik itu yang mana kalau pakai ACF dan PACF itu biasanya berada di luar wilayah abu-abu ya. Yang mana yang bulatnya itu ya minimal si bulatnya itu udah di luar atau si kepalanya itu udah di luar wilayah abu-abu. Nah, eh, kalau semisalkan teman-teman melihat eh, apa ya semua semua leg atau diagram itu berada di dalam garis abu-abu, ya teman-teman itu otomatis saja teman-teman pilih itu leg yang pertama atau yang terkecil. Karena pada intinya semakin kecil leg, semakin kecil leg itu semakin baik, baik buat prediksi atau peramal. Tapi itu kalau case-nya di dalam semua. Kemudian kita meregresi model kayak prediksi residual, uji stasionaritas, dan uji white noise. Kemudian kita menentukan model terbaik ini dari beberapa model dari nilai IC, BC-nya yang terkecil dan L yang besar. Kemudian kita melakukan peramalan statis dan dinamis. Nah, ini bebas teman-teman mau teman-teman melakukan peramalan statis dan dinamis. Ingat kalau statis dia hanya bisa memprediksi satu periode saja. Kalau dinamis dia bisa lebih dari satu periode. Tapi ya secara akurat, tingkat akurat lebih bagus yang statis. Nah, kemudian kita membandingkan nilai aktual dan peramalan dengan grafik dan value satu. Atau value satu adalah intinya dia mengevaluasi kira-kira hasil peramalan yang sudah kita lakukan itu bagus atau enggak. Seperti itu. Nah, selanjutnya model kedua itu adalah model ArtsGuards. Nah, ini mungkin teman-teman sudah belajar materinya kemarin ya. Jadi ArtsGuard itu sebenarnya sama
model univariat yang merupakan kelanjutan dari model ARIMA untuk data yang mempunyai masalah heteroskedastisitas. Nah, model ArcGIS ini digunakan untuk menyelesaikan masalah hetero pada model autokondisi di mana variasi data tidak konstan. Model ini diperlukan jika kalian tuh punya muat masalah heteroskedastisitas persamaan univariat dengan data yang dipunyai. Jadi kayak kemarin ini ada masalah volatility clustering itu, ya salah satu penyelesaian masalahnya adalah menggunakan ArcGIS. Nah, ini perbedaan mengenai Arch dan Garch. Intinya modeling kalau Arch itu adalah dari namanya autoregressive. Kalau Garch berarti dia generalized autoregressive conditional heteroscedasticity. Model untuk Arch sendiri itu modeling conditional variance yang berkaitan dengan error term kuadrat periode sebelumnya. Nah, kalau Garch sendiri dia selain modeling conditional variance yang berkaitan dengan error term kuadrat, dia juga berkaitan dengan conditional variance pada periode sebelumnya atau ARM model. Seperti itu. Nah, ya tahapan untuk ArcGIS itu yang pertama ya kita melakukan uji rasionalitas, kemudian lakukan regresi when equation, kemudian kita lakukan edge effect test, melihat adanya hetero atau tidak sih dalam data. Jadi ya kemarin mungkin ya udah teman-teman sempat belajar ya kita kan kalau misalkan di pada pengantar itu teman-teman cuman bisa head test untuk melihat apakah ada masalah hetero atau enggak. Tapi kalau di sini di ArcGIS itu kita menggunakan arch effect test. Kenapa? Karena pada intinya arch effect test itu dia mampu menangkap masalah heteroskedasitas pada data yang panjang gitu atau data yang banyak gitu. Nah, kalau misalkan menggunakan head test dia tidak begitu mampu untuk menangkap masalah heteroskedasitas yang cukup banyak gitu di dalam data yang cukup banyak. Kemudian kita setelah itu melakukan permodelan ArcGIS dan menentukan model terbaik dari Arch atau GARS sendiri. Kemudian kita melihat sazonalitas pada varians. Apakah sudah sazoner belum atau di variansnya sendiri. Nah, sampai sini mungkin sudah materi kedua. Kalau yang ingin ditanyakan boleh ya teman-teman. Boleh di raise hand lebih dahulu. Kalau misalkan ingin ada yang bertanya. Kalau kecepatan bilang ya. Oke, mungkin karena masih teman-teman masih belum ada yang nanya, mungkin aku bisa lanjut ya. Jadi yang selanjutnya itu adalah mengenai multivariat model. Jadi untuk multivariat itu dalam tesis adalah cara untuk melihat lebih dari satu variabel sekaligus untuk memahami bagaimana variabel itu saling berhubungan untuk mempengaruhi satu sama lain seiring waktu. Dengan pendekatan ini kita bisa melihat bagaimana berbagai faktor bekerja sama dan mempengaruhi perilaku variabel yang kita pelajari. Jadi itu bisa kayak karena ini ada dua variabel atau lebih kita tuh bisa melihat itu interaksi antar variabel seperti apa gitu dengan adanya ya itu gitu bukan apa ada variabel waktunya gitu. Jadi ada variabel waktu dia tuh ditambah juga ada beberapa variabel lain gitu kan. Nah, selanjutnya itu ada dalam model multivariate itu contohnya ada VAR dan ARDL. Nah, mungkin kalau misalkan nanti yang ARDL ya aku mungkin mohon maaf kalau misalkan kurang aku juga mungkin belum kita pahami mengenai ARDL jadi karena tahun kemarin nggak ada materi ARDL. Nah, yang pertama kita membahas mengenai VAR model. VAR model itu digunakan untuk melihat interdependensi atau ketergantungan antara variabel. Ini merupakan pengembangan model AR sehingga di sisi kanan persamaan dapat leg dari variabel. Nah, pada formula itu sebenarnya estimasinya sederhana, di mana metode OLX biasa dapat diaplikasikan pada tiap-tiap persamaan secara terpisah. Namun perlu menentukan panjang leg untuk atau mencari leg optimal yang harus digunakan untuk variabel yang telah tersedia. Jadi pada intinya formula itu itu ingin melihat seberapa besar sih ketergantungan atau antar variabel apakah variabel A dan B itu berhubungan A, A ke B berhubungan apakah B ke A berhubungan atau keduanya gitu.
Nah, selanjutnya itu ada tahapan estimasi untuk VAR. Nah, ini sebenarnya mungkin teman-teman belum mempelajari, tapi nanti akan dipelajari. Ya, intinya itu ya sama kayak uji stasionaritas, terus penentuan lag optimal, kemudian regresi VAR dengan lag optimum. Kemudian kita ingin melihat nih uji kausalitas. Kemudian kita ingin melihat uji kestabilan model juga. Kemudian ada IRF, VVD. Nah, itu mungkin itu akan ada bahasan lain nanti ya, mungkin di praktikum atau karena ini cukup panjang juga. Kemudian ada forecasting par dan juga ada uji kointegrasi. Nah, ini untuk persamaan linear dan matriks sendiri pada persamaan pada model VAR. Karena dia ada dua variabel, ada linear dan matriks. Nah, ini contohnya untuk linear dan juga untuk yang matriks. Oke. Nah, mungkin ini yang apa ya? Yang bakal nanti mengenai yang mungkin bakal dibahas mengenai VAR. Yang pertama itu ada uji kausalitas. Jadi pada intinya tadi kan kita yang melihat gitu kan dari model itu interdependensi. Nah, ini mungkin kita bisa lihatnya dari sini juga. Kausalitas merupakan suatu peristiwa menyebabkan peristiwa lain muncul atau sebab akibat. Nah, tipenya itu ada dua ya teman-teman. Ada unidirectionally causality atau searah dan bidirectionally causality atau dua arah. Jadi kayak misalkan yang kalau untuk satu arah tuh misalkan variabel A tuh dia mempengaruhi variabel B, tapi eh, untuk variabel B ke A-nya enggak gitu. Atau sebaliknya, dari variabel B ke A-nya mempengaruhi, tapi dari A ke B-nya enggak gitu kan. Nah, kalau untuk dua arah berarti dia A ke B-nya saling, A dan B-nya itu adalah saling mempengaruhi. Kemudian ada uji kestabilan. Nah, uji kestabilan itu dilakukan pada model. Hal ini tuh tentunya untuk analisa lebih lanjut pada IRF dan PVD karena syarat model harus stabil. Jadi nanti itu model itu dikatakan stabil apabila agent value berada antara yang satu dan sampai satu atau agent value dalam grafik dalam lingkaran. Nah, ini mungkin contohnya mungkin nanti ya di praktikum, tapi pada intinya eh, ini tuh ingin ngetes apakah yang kita uji tuh yang uji tadi kayak kausalitas dan lain-lain tuh udah stabil atau belum sih kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya di kointegrasi ditunjukkan untuk melihat apakah terdapat hubungan jangka panjang atau kointegrasi dalam model yang tidak stasioner. Jika terdapat kointegrasi, maka pemodelan dapat dilakukan dengan model vector error correction model atau VHM. Jadi, kalau misalkan dia datanya tidak stasioner, maka dia bakal lanjut ke vector error correction model. Jadi, dari VAR ini tuh bisa berlanjut gitu, kalau misalkan dia nggak stasioner. Nah, ini ya kayak gini si tabelnya, jadi emang agak sedikit pusing. Ya, tapi mungkin nanti teman-teman bisa pelajari aja. Jadi kalau misalkan nanti ada masalah kayak eh, di sini nih, kita kan biasanya di sini data masukin data, terus stasioner atau enggak, kan udah stasioner, plus difference, berarti dia tes kointegrasi. Setelah tes kointegrasi, jika tidak ada masalah kointegrasi, maka dia langsung aja udah aman gitu VAR ke VAR plus difference dan juga bisa ke IRF VD. Kemudian tapi kalau misalkan dia ada masalah kointegrasi, dia bakal lanjut ke VHCM. Nah, itu bakal ribet lagi dan itu sebenarnya nggak dipelajari gitu di praktikum itu sayangnya ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya materi terakhir itu mengenai ARDL. Nah, ARDL ini adalah sebenarnya kalau di praktikum itu adalah materi yang baru ya. Jadi eh, dari aku sendiri juga mungkin nggak begitu belum begitu paham, tapi aku juga mungkin kemarin coba belajar sedikit belajar lah. Jadi kan kalau untuk metode VAR itu kita mengharuskan semua variabel itu stasioner ya, harus sama stasioner gitu. Misalkan A, B, C itu tuh semuanya stasioner gitu di tingkat level sama. Ya tadi di tingkat yang sama. Nah, kalau misalkan dia tidak stasioner di tingkat yang sama atau beda-beda kayak misalkan si A di tingkat level, si B di turun pertama, terus si C di tingkat level.
Nah itu ya, yaitu solusinya adalah ARDL atau Autoregressive Distributed Lag. Model AR itu merupakan AR merupakan model regresi yang memuat variabel terikat dipengaruhi variabel bebas pada waktu T dan dipengaruhi oleh variabel itu sendiri pada waktu T min 1. Nah, kemudian untuk model elektrik distribusi disebut model dinamis karena pengaruh perubahan satu nilai variabel independen disebutkan dalam beberapa periode. Jadi sebenarnya pada intinya mah kalau nggak salah ya, ADR itu digunakan untuk melihat apakah ada hubungan uh, berapa nilai hubungan jangka pendek dan jangka panjang dalam beberapa variabel. Intinya mungkin seperti itu. Nah, ini tahapan RDL ada ya segini ya, ada 5: uji sensoritas, terus penentuan like optimum, ada kointegrasi dan uji klasik, kemudian ada estimasi RDL. Nah, kemudian untuk uji kointegrasinya sendiri itu menunjukkan adanya hubungan ini kan analisis dari waktu time series yang menunjukkan adanya hubungan jangka panjang yang stabil antara eh, dua atau variabel yang tidak sesuai. Nah, kalau misalkan gitu gimana sih solusinya gitu kan kalau ada masalah seperti itu? Nah, maka dia harus menggunakan model ECM yang digunakan untuk menangkap dinamika jangka pendek antara variabel yang terkointegrasi sampai mempertahankan hubungan jangka panjang mereka. Nah, emang agak ribet ya teman-teman. Jadi untuk ARDL ini. Nah, ini sebenarnya bukan uji kointegrasi, sorry salah. Ini harusnya uji klasik. Ada uji multicol, ada uji heteroskedastisitas, ada uji autokorelasi, dan ada uji normalitas. Nah, ini mungkin untuk persamaannya. Misalkan, ini salah, masih salah judulnya. Misal FDI di Indonesia adalah inflasi, nilai tukar, dan PDB real. Nah, ini untuk persamaannya ya ada YT alfa 0 tambah B1 XT tambah B2 XT tambah B3 XT dan error. Nah, ini juga, nah ini aku juga mungkin eh, aku lupa apa gitu reparametasi. Jadi ya ini kalau misalkan ARDL setelah reparametasi itu bakal seperti ini saja. Ya emang agak pusing ya, pusing banget. Nah, ini mungkin untuk penjelasannya, di mana alfa itu adalah intercept alfa 1 sampai alfa n adalah koefisien jangka pendeknya. Dan ini apa ya bacanya? Adalah koefisien jangka panjang masing-masing variabel adalah error term. N adalah panjang lag, P adalah koefisien dari ECT dan ECM misalkan menyatakan error term yang ditunda sama satu periode. Pusing ya pokoknya. Nah, mungkin itu sih mengenai materi hari ini. Sebelum ke latihan soal, apakah ada yang ingin ditanyakan? Pusing ya? Untuk materi yang multivariat yang khususnya ARDL itu cukup penting. Kang pengen Ya, nanya, boleh boleh. jujur ini agak pusing ya Kang. Maksudnya tiba-tiba banyak model yang harus dipelajari gitu. Tapi kurang lebih itu kalau yang univariat itu dia modelnya misal A5. Itu A5 doang kah? Jujur saya agak lupa. Terus kalau yang multivariat itu tadi modelnya kan banyak ya Kang, ya. Tapi kalau misalnya kita di brief dikit itu gara-gara masing-masing datanya itu beda data, bisa beda model yang dipakai ya Kang, ya. Iya, Kalau betul. misalnya di brief secara singkat itu gimana Kang? Agak bingung. Kenapa kenapa? Kalau misalnya apa? Kalau misal disederhanain secara singkat gitu, dari yang univariat kan mungkin itu model A5, terus yang multivariat karena datanya mungkin beda, treatmentnya mungkin beda juga. Nah itu kalau misal disederhanain tuh kayak gimana Hmm. Kang, si model-modelnya? Jadi kalau untuk VAR intinya dia tuh ingin melihat bagaimana ketergantungan antar variabel atau mungkin kayak berapa berapa kayak seberapa besar sih pengaruh variabel ini, variabel A terhadap variabel B atau variabel B terhadap variabel A seperti itu. Kalau untuk ARDL dia tuh pada intinya ingin melihat hubungan antara variabel itu dalam jangka pendek dan jangka panjang. Itu sih mungkin sebenarnya untuk singkatnya ya. Oke Kang, masih Kang. Oke. Ya memang ada agak sedikit pusingnya sebenarnya. Karena ya tapi mungkin nanti pelan-pelan lah kita pelajari karena mungkin ini materinya langsung sekaligus banyak. Tapi mungkin seharusnya kalau misalkan secara garis besar ya, harusnya mungkin teman-teman bisa gitu kalau misalkan secara garis besar.
Jadi mungkin kalau misalkan ada yang pertanyaannya menyinggung soal ini mungkin teman-teman bisa ya jawab lah, seenggaknya teman-teman paham mengenai konsep atau mungkin secara garis besarnya. Apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Kalau nggak ada mungkin kita bakal ke latihan soal dikit kali ya. Nah, yang pertama itu jelaskan apa itu R square. Teman-teman ada yang tahu nggak yang R square, masih ingat nggak? Ada yang tahu nggak nih R square? Ini takutnya juga tiba-tiba teman-teman ditanyain gitu kan. Eh di emang pertanyaan simpel tapi kalau lupa kan bahaya juga gitu kan sebenarnya. Ada yang tahu nggak nih, ada yang masih ingat nggak? Gampang nih R square. Tahu tahu. Apa tuh? Coba tuh. Jamet. Omet. Terus itu kayak buat mengukur seberapa baik model regresi itu. Maksudnya seberapa baik data itu menggambarkan. Gitu deh pokoknya. Ya pada intinya tuh RSK itu dia menjelaskan ya seberapa besar variabel independen itu menjelaskan variabel dependen gitu. Nah, biasanya kalau R square itu semakin besar itu semakin bagus gitu kan. Kan tingkat R square itu 80%, berarti dia tuh menjelaskan si variabel-variabel tersebut. Kan ada tiga variabel. R square-nya itu 80%. Nah, berarti dia tuh ketiga variabel itu dapat mampu menjelaskan variabel dependen itu sebesar 80%, kan itu cukup baik ya. Iya, seperti itu. Iya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apa itu estimator? Mengapa OLS adalah estimator terbaik dibandingkan dengan yang lain? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu tidak? Apa itu estimator? Apa itu estimator? Oke, mungkin karena belum ada yang jawab, mungkin pada intinya estimator itu merupakan sebuah metode statistik ya, yang mana dia tuh untuk memperkirakan nilai dari parameter populasi berdasarkan data sampel. Jadi kayak misalkan kita ya punya sampelnya cuma segini gitu, tapi pada intinya kita apakah dari sampel itu mampu menjelaskan si data populasi atau enggak gitu. Nah, selain itu juga dia tuh untuk mengetahui nilai dari seperti rata-rata, varians, dan koefisien regresi seperti itu intinya. Nah, kenapa OLS itu adalah estimator terbaik dibandingkan dengan yang lain? Nah, pada intinya kenapa hal itu tuh terjadi karena ya OLS itu dia tuh konsisten gitu, karena semakin besar ukuran data yang kita miliki atau semakin besar ukuran sampel yang kita miliki, maka hasilnya itu bakal semakin mendekati nilai dari populasi. Kemudian ya tadi tidak bias gitu. Jadi semakin banyak ukurannya ya dia semakin besar juga, semakin mendekati nilai dari parameter. Dan juga dia tuh ya lebih akurat dan lebih efisien juga, serta ya tadi dia punya asumsi klasik yang mana jika asumsi Gauss-Markov itu terpenuhi, maka ya dia bisa dikatakan best linear unbiased estimator seperti itu ya. Oke, nah ya pertanyaan berikutnya ya mengenai eh, ARMA, ARMA dan ARIMA. Kira-kira ada yang tahu nggak sih bedanya? Tadi aku udah sebutin. Secara simpel Aku aja gitu. Ah, sok, Met. Apa, Met? Bismillah. Jadi Hah? kalau Ya, sok. Bismillah. Jadi kalau AR itu autoregresif,
Saya tuh ini pakai model masa lalu gitu buat prediksi masa depan. Jadi kayak lihat ke belakang buat tahu apa yang bakal terjadi ya Apa yang dilihat belakang? Berarti pakai nilainya ya, Met ya? nilainya. Oh, Nah, kalau terus? MA, moving average itu error masa lalu yang dilihat Ya, betul. buat prediksi. Nah, kalau Hmm, ARMA, sesuai namanya ARMA gabungan dari AR dan MA. Dilihat masa lalu plus error masa lalu buat prediksi. betul. Tapi Kalau bedanya, Kenapa? Hah? bedanya sama Arima apa? Nah, kalau sama Arimat sebenarnya mirip sama, tapi eh, apa ya? Kalau Arma tuh nggak bisa handle data non stasioner, ya sih. Hmm, ya pada intinya, kalau Arma itu dia datanya tuh stasioner di tingkat level. Kalau Nah, ya Arima, harus di turunan pertama, turunan pertama. ya, betul. Atau kedua ya. Nah benar kata Jamet, jadi pada intinya untuk KR sendiri dia untuk prediksi nilai pada periode sebelumnya, untuk M atau dia menggunakan error pada periode sebelumnya atau residu. Kemudian untuk ARMA itu keduanya error atau residu dan juga nilai pada periode sebelumnya, tapi dia datanya stasioner di tingkat level. Kalau untuk ARIMA sama kayak ARMA tapi di turunan kedua, tapi rata-rata biasanya di turunan pertama. Oke, Oke, oke satu lagi nih. Kenapa ARMA dan ARIMA itu adalah model yang berguna untuk data time series? So, ada yang mau coba nggak terakhir, terakhir? Kira-kira kenapa nih? tadi Ervin raise hand. Ah, Ervin, Ervin, kenapa Ervin? Gak ada, gak ada yang rese. Kalau ada yang tahu nggak kenapa nih kira-kira ARMA dan atau ARIMA itu dia model yang berguna data time pada data time sharing? Oke, karena tidak ada yang jawab. aku Kang, aku. Oh, sok, sok. Jadi model yang berbentuk data time series karena Arma dan Arima bisa menangkap pola dan data yang berurutan dari waktu ke waktu. Nah, jadi kalau Arma tuh biasanya lebih datanya lebih stabil. Kalau Arima biasa tren, nggak pola musiman gitu. Oke. Nah sebenarnya oke men. Sebenarnya sih sebenarnya jawabannya ya ya oke lah masih oke. Jadi tapi pada intinya ya tadi gitu kita balik lagi ke tadi bahwa Arma dan Arima itu dia kan menggunakan dua aturan ya. Dia menggunakan dia untuk memprediksi itu dia menggabungkan gitu antara nilainya pada periode sebelumnya dan juga pakai error pada periode sebelumnya. Jadi dia tuh semakin akurat gitu. Bahkan kalau teman-teman ngeh gitu biasanya ketika latihan praktikum atau misalkan kita teman-teman post test biasanya yang model terbaik itu ya kalau nggak Arma ya Arima gitu atau ya karena datanya kalau datanya di tingkat level ya berarti kadang Arma gitu seringnya Arma gitu dan ya kalau di sasarannya ya seringnya Arima gitu karena ya mereka tuh apa ya ya intinya dia punya menggunakan dua aturan gitu karena semakin banyak menggunakan aturan kedua menggabungkan kedua aturan tersebut maka hasil dari prediksi itu bakal memungkinkan bahwa air dan Emma juga akurat gitu tapi rata-rata biasanya Arma dan Arima itu sangat bagus seperti itu ya teman-teman. Oke, nah sebelum ditutup apakah ada yang ingin tanya mengenai materi hari ini? Bang, mau nanya dong. Oh, nah Matt. Kalau kan kemarin Pak Ari ngomongnya kalau UTS kayak SI gitu, terus teori gitu kan, bukan yang praktikum. Kira-kira kok teori itu nggak jauh-jauh dari ini atau dia nanyain apa biasanya? Ada gambar nggak? Nah, maksudnya dari tadi kan Matt, tahun lalu tuh angkatan 21 tuh ya kita nggak UTS-nya nggak soal apa ya teori kayak gini gitu tes tulis kita ngolah data jadi mungkin ya aku juga mungkin gak ada gambaran gitu mengenai gimana sih pertanyaan esai
Ya, tapi pada intinya kalau teman-teman memahami konsep-konsep pada data time series, ya sebenarnya teman-teman juga ngerti gitu. Saya bakal bisa jawab sih sebenarnya kayak misalkan ya kayak kalau misalkan teman-teman paham Arima deh, ya ya paham landasannya apa, atau misalkan Artsguards, ya sebenarnya teman-teman juga bakal bisa jawab sih gitu. Kalau pertanyaannya ya semoga ya dijauhkan dari persamaan-persamaan karena itu juga ya pusing lah ya, untuk persamaan kayak nurunin persamaan itu kan cukup pusing, tapi semoga ya nggak jauh-jauh dari ini sih, maksudnya materi yang teman-teman udah pelajari baik dari pengantar sampai saat ini di time series itu semoga keluar gitu ya, ya minimal kayak Arma, Artgas, Far, seperti itu mungkin ya semoga ada gitu, tapi ya semoga mungkin banyaknya di Univariat ya karena teman-teman sampai saat ini mungkin lebih banyak keluar di Univariat atau mungkin di CLRM gitu, Matt. Hmm. Kalau UASnya, Apa? kalau UASnya sama nggak? Nah, kalau UASnya juga sama. Jadi kan jadi ini ya pengalaman aja. Jadi kalau dulu aku UTS-nya sama Pak Teguh. Kalau Pak Teguh tuh kita ngolah data pakai metode ArtsGuards. Jadi kita disuruh cari data saham, empat saham yang mana datanya tuh memiliki masalah heteroskledasitas atau volatility clustering juga. Nah, kita disuruh ngolah data, kemudian kita bikinlah kayak rangkuman dari hasil analisis yang kita sudah jalani. Nah, untuk UASnya sendiri, aku dulu sama Pak Iyal. Kalau sama Pak Iyal itu ya, Kahut bang, nah kahut enggak, nggak? sama kita disuruh ngolah data, kayak disuruh ngolah data bebas modelnya apa. Dulu aku mungkin pakai VAR untuk melihat hubungan antara beberapa variabel. Nah, tapi kita tuh selain ngolah data tuh itu kayak dibikin jadi paper gitu, paper yang mini riset lah intinya kayak cuma 10 halaman. Nah, itu tuh sama sama kayak Ekis yang sekarang. Ekis yang sekarang tuh mereka disuruh ngolah data mini atau mini riset lah intinya. Seperti itu. Jadi ya kalau misalkan dosennya Pak Ari, ya, ya itu kadang ya dia mah jarang untuk ngolah data ya kayaknya ya. Tapi kalau Pak Iya biasanya ya karena dosen malas ya udah malas ya jadi ya nyuruh mini riset seperti itu. Nanti kalau tapi Pak Iya dipresentasiin sendiri-sendiri waktu itu tuh Matt, gitu. Oke, One on one. oke, thank you bang. Oke. Oke, siapa? Hari Aku mau mau nanya lanjutan yang jamet. Kalau misalnya bab Arima nih sama Artsguards gitu, nah itu tuh kira-kira yang perlu kita pahamin tuh apa gitu kan? Kayak selain dari jenisnya apa tadi, terus pengantinnya apa, itu sama ujinya juga atau gimana kak? Hmm, sebenarnya kayaknya kayak kalau kalau uji-uji itu sebenarnya nggak begitu terlalu, kayaknya kalau misalkan esai ya biasanya nggak begitu ditanyakan, tapi ya kayaknya mungkin kayak lebih dari ya paling ini sih kayak interpretasi mungkin coba di ini aja gitu, takutnya nanti tuh si bapak tuh kayak ngasih persamaan, nah teman-teman tuh takutnya disuruh menginterpretasikan dari persamaan tersebut gitu, mungkin itu sih selain dari konsep dan uji-uji, tapi kayaknya uji-uji nggak bakal begitu karena kan kalau uji-uji itu kadang itu dia itu lebih ke stata ya kalau misalkan ini, tapi yang nggak menutup kemungkinan gitu, makanya mungkin aku juga di sini nggak begitu em, apa ya meng-highlight mengenai komen-komen stata, tapi ya apa mungkin mengenai konsep uji-uji dan juga mungkin teman-teman ya bisa belajar mandiri mengenai interpretasi dari persamaan seperti itu sih, Fahri. Oke, makasih kang. Oke. Apakah ada lagi pertanyaan? Nanti mungkin aku share materinya ke Fahri kalau misalkan sudah selesai. Oke. Ada yang ingin tanyakan lagi teman-teman? Mungkin last call, last call. Oke. Sepertinya nggak ada pertanyaannya. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman ada yang ingin tanyakan, boleh aja PC-PC aku atau mungkin boleh PC sama TA masing-masing. Tapi bebas mau PC siapa aja. Eh Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman mengenai materi time series. Itu aja sih.
Mungkin terima kasih buat teman-teman semua atas perhatiannya. Mungkin mohon maaf juga kalau misalkan materinya kurang membantu atau kurang masuk, tapi eh karena mungkin aku juga kemarin nggak apa ya nggak ujiannya nggak teori, jadi nggak ada gambaran mengenai soal-soal atau materi. Itu aja sih teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, makasih Kang. Makasih, Kang.